Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pesan pastoral pada hari ini mengangkat tentang doa Tuhan Yesus bagi gereja. Doa Tuhan bagi gerejanya. Akan kita baca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yohanes pasal 17 ini adalah merupakan satu rangkaian doa Tuhan Yesus, dan ini bukan sekedar sebuah rangkaian doa, namun inilah kerinduan Tuhan atas gerejanya. Dalam Yohanes pasal 17 kita menemukan doa Tuhan Yesus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dialamatkan kepada gereja generasi pertama, murid-muridnya, itulah para rasul. Dari pasal 17 Yohanes ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu kemudian yang kedua, ayat 20 sampai selesai, ayat 26. Ini doa dan kerinduan Tuhan untuk gereja Tuhan pada masa kini, umat Tuhan pada generasi masa kini, yang adalah hasil dari gereja generasi pertama. Doa ini begitu mulia, bukan hanya begitu indah, tapi doa ini begitu mulia. Dan tentu diharapkan ini bukan sekedar sebuah kerinduan yang murni dari hati Tuhan kita, yang lahir dari hati Tuhan kita, tapi Tuhan mau supaya kerinduan yang dituangkan dalam doa itu menjadi sebuah realitas, menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan gereja pada masa kini. Nah, dari teks kita yang dibaca pada hari ini, doa Tuhan Yesus bagi gerejanya meliputi tiga hal. Yang pertama adalah agar gereja menjadi satu. Kita sudah membaca tadi pada ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kita juga sekaligus menemukan model dari persatuan atau model dari persekutuan umat Tuhan di berbagai tempat di seluruh dunia ini. Model persatuan yang diangkat adalah seperti supaya Bapa tinggal dalam Putra,
Putra tinggal dalam Bapa. Sebagaimana Putra dan Bapa itu dua hal yang tak dapat dipisahkan, sebuah unity, sebuah persekutuan, sebuah kesatuan yang begitu sempurna, dan itu dijadikan oleh Tuhan menjadi model persatuan atau model persekutuan orang-orang percaya gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Kita tahu bahwa dalam sejak perkembangan sejarah gereja yang dimulai dari gereja para rasul, dari abad ke abad gereja berkembang melalui perpecahan dan melalui berbagai cara yang lain, gereja yang satu itu mempunyai begitu banyak organisasi. Gereja adalah sebuah organisme yang hidup. Gereja di tengah bangsa-bangsa, gereja di dalam dunia ini tidak banyak. Gereja hanya satu secara organisme. Liturginya berbeda, cara memujinya berbeda, cara menyembahnya berbeda, doktrinnya berbeda. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan dalam gereja Tuhan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak, untuk menghancurkan, untuk memecah belah gerejanya. Begitu banyak perbedaan-perbedaan, perbedaan liturgi, perbedaan sejarah, latar belakang gereja, cara dan seterusnya. Itu tidak boleh jadikan alasan saling memisahkan diri dan saling mendiskreditkan. Justru mari kita belajar melihat kepelbagian perbedaan-perbedaan itu merupakan kekayaan yang tak ternilai dari gereja Tuhan. Dengan latar belakang sejarah yang berbeda. Begitu banyak perbedaan-perbedaan. Nah, kita bersyukur bahwa satu dengan yang lain gereja-gereja itu, gereja Tuhan saling memperlengkapi. Kekurangan yang satu ditutup oleh kelebihan yang lain. Saling menyempurnakan, saling memperlengkapi. Belum ada gereja yang sempurna. Selama gereja tinggal di dunia ini, belum ada gereja yang sempurna. Maka Rasul Paulus dia menuliskan kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan bahwa pengetahuan kita belum sempurna. Pengetahuan kita belum sempurna. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat 9, Paulus menuliskan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Gak ada gereja yang sempurna. Satu gereja mengatakan pengetahuanku paling sempurna, utuh, belum. Nah, nanti bila yang sempurna itu tiba, datang. Kapan itu? Waktu Tuhan datang kembali, maka kita akan melihat kesempurnaan yang sesungguhnya. Sebab itu jangan gara-gara pengajaran yang berbeda, kita mengklaim diri kita yang paling betul dan yang lain salah. Begitu mudah orang memberikan label sesat-sesat. Ya? Aku yang paling betul. Kita bukan hakim. Dan Tuhanlah hakimnya. Kita belum sempurna dan kita akan disempurnakan waktu Tuhan datang kembali. Nah, sekali lagi, inilah kerinduan hati Tuhan. Agar gerejanya di sepanjang segala abad menjadi satu. Menjadi satu seperti Putra di dalam Bapa, Bapa di dalam Putra. Sebuah unity, kesatuan yang akrab, yang erat,
yang tak mungkin dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Mari kita bersyukur untuk itu dan kita berdoa agar kerinduan hati Tuhan kita sebagai kepala gereja, agar gerejanya menjadi satu, menjadi kenyataan. Bukan saja nanti ketika dia datang kembali, tapi ketika gereja itu masih ada di muka bumi ini. Kita juga melihat pada ayat yang ke-22, Tuhan berkata begini, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu." Kemuliaan yang dimaksud ini adalah bicara masa depan gereja. Anugerah yang Tuhan berikan kepada gereja, bahwa gereja itu sesungguhnya adalah mulia. Sebagaimana Kristus kepala gereja begitu mulia, maka gereja juga mendapat kemuliaan seperti kemuliaan Dia. Sekalipun toh kita belum sempurna pada hari ini. Tentu kita semua tahu bahwa kita tidak berlatar belakang orang yang baik-baik. Kita mengakui secara jujur bahwa latar belakang kita adalah orang berdosa. Ya. Kalau kita menjadi orang benar, kita ditebus menjadi ciptaan baru, dan Tuhan janjikan kemuliaannya, itu adalah merupakan anugerah. Gereja memiliki nasib yang sama, masa depan yang sama, menerima kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Kristus, Tuhan kita. Sebab itu memandang pada masa depan tentang kemuliaan gereja, maka marilah kita saling melihat hari ini satu terhadap yang lain. Kita tidak saling merendahkan, saling menghukum, saling menghakimi, saling menggigit, gara-gara mungkin secara sosial ekonomi yang satu lebih tinggi daripada yang lain, yang satu lebih pintar daripada yang lain, yang satu lebih hebat dari yang lain dalam beberapa aspek. Tapi marilah kita melihat pada masa depan, pada akhirnya kita memiliki nasib yang sama, anugerah yang sama, berkat yang sama. Itulah kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Maka seringkali saya berpikir dalam hati saya, kalau saya melihat seseorang, saya melihat seseorang, gereja yang berbeda, saya selalu mengatakan, saya melihat pada orang-orang itu, saudara-saudara kita, ada kemuliaan Allah ada di atasnya. Saya tidak melihat teman-teman kita seiman dari status sosial ekonominya, latar belakang pendidikannya, tapi selalu saya melihat di atas gereja, baik gereja secara individu atau gereja secara institusi, ada kemuliaan Allah ada di atasnya. Kita punya masa depan yang sama, kemuliaan yang sama. Nah, sebab itu kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai masa depan gereja ini akan menjadi alat untuk merekatkan kita satu dengan yang lain. Sekali lagi, bicara perbedaan, begitu banyak perbedaan-perbedaan. Tapi marilah kita melihat perbedaan bukan menjadi alat untuk memecah belah kesatuan daripada gereja. Tapi mari kita melihat dalam satu perspektif yang baru, bahwa begitu banyaknya perbedaan dalam gereja Tuhan, itu merupakan satu kekayaan yang tak ternilai dari gereja Tuhan. Karena yang satu memperlengkapi yang lain. Mudah-mudahan ini bukan sekedar menjadi pengetahuan kita, tapi kesatuan ini bukan sekedar saja menjadi sebuah wacana, kerinduan keinginan Tuhan, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Ya, kapan? Hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Yang kedua, agar gereja selalu terus berada bersama-sama dengan Kristus.
Ini luar biasa ya kerinduan Tuhan ini. Dia ingin bersama dengan kita terus. Ingin bersama dengan kita terus. Tapi karena karya penebusan, dia harus menyelesaikan penebusannya. Kita seolah dipisahkan ketika dia mati di kayu salib dan bangkit dari kematian dan naik ke surga. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan menyertai kita. Kapan itu? Ketika Roh Kudus turun dan Tuhan berjanji yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Generasi gereja hari ini kita tidak menikmati penyertaan Kristus secara fisik, tapi secara spiritual kita mengalami melalui penyertaan Roh Kudus. Dan ketika dunia ini selesai dan Tuhan akan mewujudkan kerinduannya menjadi sebuah kenyataan, dia akan bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Indah sekali dalam kekekalan. Bukannya 1-2 tahun, 100-200 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Oh, sebagaimana kita sebagai orang tua ya, kita punya cinta kepada anak-anak kita, punya kasih sayang, dan rasanya kasih sayang kita ini, kita tidak ingin berpisah dengan anak-anak kita. Kita begitu bersedih barangkali ketika anak-anak lulus dari SMU, mereka harus kuliah ke luar kota atau ke luar negeri, ya kan? Dengan berat hati, ya, sekalipun itu tuntutan, dengan berat hati kita melepas anak-anak kita. Kerinduan kita sebagai orang tua, kita terus bersama dengan anak-anak kita. Yang normal kayak begitu. Ya. Jadi kita ini manusia, saya dan Anda, para bapak, para ibu orang tua ya, kita punya perasaan ingin terus bersama-sama dengan anak-anak kita. Kalau bisa jangan dipisahkan, barangkali seperti itu. Ya, betapa hati Tuhan kita Yesus Kristus juga begitu. Sebab itu saat-saat perpisahan Tuhan dengan murid-muridnya itu menjadi satu pukulan yang begitu telak. Apalagi ketika para murid melihat Kristus telah mati di kayu salib, sehingga rasanya pupuslah sudah harapan dari para murid. Tapi tidak selamanya mereka dipisahkan. Tidak selamanya kita dipisahkan dengan Tuhan. Kita berpisah bukan untuk selamanya. Kita dipisahkan karena Kristus Tuhan kita, dia telah menyelesaikan, menyempurnakan misinya, tugasnya melalui kematiannya di kayu salib. Tapi satu kali dia akan datang menjemput kita. Ya, dia datang menjemput kita. Tuhan bersabda, jangan diberi hatimu terharu, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan bila tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali kepadamu, menjemput engkau, menjemput kamu, supaya di mana aku ada, di situ juga kamu berada. Indah sekali, ya, indah sekali. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, memang kita berduka karena banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita, orang-orang yang kita cintai, mereka telah pergi lebih dulu, meninggalkan kita melalui kematian. Namun satu kali kita akan bersama-sama. Bukannya bersama dengan mereka saja, tapi bersama-sama dengan Tuhan, Juru Selamat kita, untuk selama-lamanya. Dan yakinlah, kerinduan Tuhan ini akan menjadi suatu kenyataan pada suatu waktu nanti. Inilah harapan iman kita, ya, harapan kita yang akan terus memberikan kekuatan, motivasi kita selama kita tinggal di dunia dengan berbagai masalah ini. Ya, kita tetap setia. Yang ketiga, kerinduan Tuhan adalah supaya gereja hidup dalam kasih. Ayat 26. Ayat 26 beritahukan kepada kita, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Oh, luar biasa. Ya. Yang ketiga, dia berdoa
supaya kasih itu tinggal di dalam kita. Kasih yang sudah tinggal dan dijalankan dalam kehidupan Kristus, kasih yang sama itu ada pada kita, gerejanya. 1 Korintus pasal 13 itu bicara tentang definisi kasih. Anda bisa membaca di rumah masing-masing. Nah, dalam persekutuan kita seringkali kan ada benturan-benturan. Adalah salah paham, perbedaan dalam doktrin, salah paham dalam perbedaan pemahaman, dan macam-macam. Begitu banyak kesalahpahaman. Sebagaimana telah saya katakan bahwa pandangan yang berbeda-beda itu menunjukkan kepada kita tentang kekayaan dari gereja Tuhan. Tidak perlu dipeributkan. Nah, dan tidak perlu akhirnya kita menaruh dendam, sakit hati, kemarahan bagi orang yang atau kepada orang yang berbeda dengan pemahaman kita. Bagi orang yang berbeda dengan pandangan kita, orang yang berbeda dengan liturgi kita, gak usah menimbulkan sakit hati, apalagi mendiskreditkan mereka salah, mereka sesat, dan seterusnya. Kita kembali apa yang saya katakan tadi, bahwa pengetahuan kita belum sempurna. Bagaimana caranya? Kita dapat menerima saudara kita, bukan hanya kelebihannya, tapi kekurangannya pun kita bisa menerima. Dan itu bisa dilakukan, bisa kita lakukan maksudnya, kalau kita mempunyai kasih. Ya, kasih itu berarti kesiapan kita, kesediaan kita untuk menerima orang lain apa adanya. Kalau toh orang udah bersalah pada kita barangkali karena ada benturan-benturan, ya marilah kita belajar untuk memiliki kemurahan hati, mengampuni mereka. Kalau kita bersalah, kita mohon jangan gengsi, mempertahankan gengsi kita, ya, mempertahankan kebenaran kita. Kalau memang salah, ya kita secara gentleman kita mengatakan ya sorry, ya. Kalau orang bersalah kepada kita, ya jangan terlalu mahal untuk memberikan pengampunan bagi kita. Dan itu bisa terjadi kalau kasih yang sempurna, itulah kasih Kristus. Agape itu ada pada diri kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya. Kalau kasih itu ada, tentu ada pengampunan. Kasih itu ada, kasih itu menutup segala sesuatu. Ya. Nah, inilah 3 hal ini menjadi kerinduan Tuhan. Sekali lagi adalah agar gereja menjadi satu, dan model persatuan itu adalah seperti putra tinggal dalam Bapa, Bapa tinggal dalam putra, unity yang tak mungkin dipisahkan satu dengan lain. Dan oleh karena gereja punya masa depan, itu kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, kemuliaan yang sama itu harus menjadi bahan perekat untuk memperekatkan kita satu dengan yang lain. Karena kita akan punya status yang sama, kemuliaan yang sama, satu terhadap yang lain. Yang kedua adalah agar gereja terus bersama-sama dengan Kristus. Kerinduan Tuhan adalah agar dia bersama-sama dengan gerejanya. Sementara kita terpisah, tapi ketika dia datang, kita akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, supaya gereja hidup di dalam kasih, saling menerima, saling mengampuni, saling memberkati, saling menghangatkan satu dengan yang lain. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pesan pastoral pada hari ini, untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan tolonglah kami agar kami dimampukan untuk mewujudkan kerinduan hati-Mu untuk menjadi satu dengan lain.
Yang lain mereka bukan musuh kami, tapi mereka adalah saudara dan saudari kami di dalam Kristus. Tuhan tolonglah agar kami boleh memiliki kerendahan hati, supaya dengan kerendahan hati kami belajar untuk menerima orang lain. Kalau kami bersalah, kami tidak menjaga gengsi kami dengan mudah dengan rendah hati kami minta maaf. Dan kalau orang bersalah kepada kami akan juga mudah untuk memaafkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kerinduan-Mu. Kami bersyukur untuk masa depan dan jaminan ini Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau menginginkan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, tinggal selama-lamanya. Kami terpisah memang pada hari ini, namun kami bersyukur Roh Kudus menyertai kami. Dan satu kali ketika Engkau datang kembali, Engkau menjemput gereja-Mu, dan di mana supaya di mana Engkau berada, gereja juga ada di sana. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kami, sehingga karakter-Mu yang mulia, yang terpuji, itulah kasih itu ada pada hati kami, anak-anak-Mu. Saling mengampuni, saling menerima, saling memaafkan. Oh Tuhan, tolonglah kami, agar kasih ini bukan hanya kami mengerti, tapi sungguh kasih itu kami ijawatahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, berkatilah gereja Tuhan, keluarga-keluarga, gereja Tuhan, di tengah bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, sebelum Kau datang kembali, biar 3 hal ini diwujudkan di sini, di bumi ini Tuhan, sebagai persiapan menyambut kedatangan-Mu kembali. Berkatilah gereja-gereja di tengah bangsa-bangsa, di desa-desa, di kota-kota, di tempat-tempat yang terisolasi, di kota-kota metropolitan. Tuhan berkati, karena gereja bukan milik kami, namun gereja adalah milik Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati. Bind us together with your bond of unity, 'cause your word says we are brothers. Be one, Lord, even as you and my Father are one, so the world can see you inside us. Make us one heart, make us one mind, make us one. Each other through your eyes. May we forgive our brother. We see you risen, no longer